Dan satu biji kurma itu, kalau yang kecil dia itu sekitar 20-an kalori, tergantung lagi jenis kurmanya apa. Ya, jadi sekitar 5 biji itu mestinya mencukupi dengan satu piring nasi. Subhanallah, inilah di antara kemukjizatan syariat Nabi, bahwa ternyata itu setara dari angka kecukupan gizinya. Dan juga belum lagi serat, magnesium, kalium, dan lain sebagainya. Oke, sekarang berbuka. Tubuh kita itu ada mekanisme yang sangat unik. Ketika orang yang berpuasa itu berbuka, sebelum dia buka, tubuhnya itu udah tahu mau pakai apa dulu. Tubuh itu akan pakai energi dari karbohidrat terlebih dahulu, kemudian pakai dari lemak, dan pakai protein. Jadi yang akan digunakan pertama kali dari karbohidrat. Sehingga kalau tubuh kita berpuasa, akan terjadi tadi yang kita bilang katabolisme. Katabolisme ini ketika udah nggak ada lagi dari karbohidrat yang mau dipecah jadi energi, dia akan pecah lemak. Ketika lemak juga udah terpecah, tubuh akan mengalihkan ke protein. Dan protein ini terakhir. Makanya di dalam Islam nggak boleh puasa wisal, kecuali Nabi. Puasa terus menerus. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ketika orang puasa terus menerus, ya lebih dari 14 jam, ya lebih dari 14 jam, yang dipecah bukan cuma lemak nantinya, protein juga dipecah. Protein itu untuk membentuk massa otot, untuk membentuk antibodi. Lemak, kalau dia masih sekitaran 14 jam, justru bagus. Ketika dia udah lebih dari itu, ya, lemak ini penting untuk hormon, nanti regulasi hormon bisa terganggu. Makanya kita lihat kadang-kadang anak-anak yang kurang gizi, anak-anak yang di daerah-daerah yang banyak kasus-kasus gizi buruk dan lain sebagainya, salah satu kasus yang sering dijumpai adalah gangguan regulasi hormon. Ya, karena itu bahan bakar hormonnya nggak ada, lemak. Itu juga anak orang-orang yang kekurangan gizi buruk, protein dalam tubuhnya sedikit, sehingga gampang sakit, gampang infeksi. Makanya Allah nggak mensyariatkan puasa yang lama-lama kepada umat Islam, kecuali Nabi ya. Nabi berbeda. Nggak disyariatkan puasa dalam waktu lama karena itu nggak begitu baik buat kesehatan dari aspek medis. Karena katabolismenya akan mengalami prolong atau pemanjangan dan ini tidak baik. Ini siklus biokimia yang terjadi. Kalau kita bahas lagi nanti takutnya ribet. Saya singkat saja bahwa tubuh kita akan mencerna karbohidrat dan gula itu menjadi bentuk yang lebih sederhana, nanti akan masuk ke siklus biokimiawi yang lebih kompleks untuk digunakan jadi energi. Intinya itu. Nah, kalau kita lihat bahwa 8 sampai 13 jam sumber glikogen dari hati. Glikogen itu lemak karbohidrat atau gula yang disimpan di otot dan liver. Nah, cadangan gula ini, karbohidrat yang disimpan di otot dan liver ini, kalau sudah 8 jam ke atas itu udah mulai nurun. Sehingga tubuh beralih ke sumber energi lain. Apa Bapak Ibu? Lemak. Ya, lemak mulai dipecah di metabolisme, namanya gluconeogenesis, tapi spesifiknya yang terjadi adalah lipolisis. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Inilah nanti yang akan menjadi sumber energi. Ya, ketika ini mulai terjadi, seorang itu akan berada di ketosis mild cold ketosis state atau keadaan ketosis ringan, ya, karena tubuh itu sudah memproduksi keton sebagai bahan bakar alternatif. Lama-kelamaan, 8 jam ke atas masuk ke 12 jam sampai 13 jam, tubuh itu sudah adaptasi. Jadi tubuh udah pakai energi itu secara efisien. Grafiknya udah mulai lebih stabil. Ya, tapi ingat, karena seorang berpuasa itu memproduksi eh, keton, ya. Jadi untuk orang-orang yang punya diabetes mellitus tipe 1 atau orang-orang yang sedang hamil atau orang-orang yang
apa namanya, yang memiliki diabetes gestasional harap berkonsultasi sama dokter. Karena keton itu bersifat racun kalau orang-orang biasanya itu punya diabetes tipe 1. Takutnya dia mengalami kondisi ketoasidosis diabetik. Karena lipolisis ini terjadi, asam lemak tinggi, keton diproduksi, pH darahnya itu akan jadi lebih rendah, dia akan mengalami satu kondisi yang berbahaya. Jadi untuk orang-orang yang punya diabetes mellitus tipe 1, hamil, atau mengalami diabetes gestasional, ya, atau diabetes selama hamil, sebaiknya berkonsultasi dulu sama dokter sebelum menjalankan ibadah puasa. Dan juga yang terjadi, yang menarik Bapak Ibu, kalau kita membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk puasa, ada hormon namanya hormon grelin. Hormon grelin ini hormon yang fungsinya memicu rasa lapar. Kalau kita terbiasa dari Sya'ban puasa, grelinnya sudah stabil di Ramadan. Tapi kalau kita mulai puasanya nggak rutin puasa, tapi di Ramadan baru mulai puasa, grelinnya masih agak fluktuatif. Makanya kadang kita di seminggu awal puasa itu masih lebih gampang lapar dibanding di minggu kedua atau minggu ketiga. Karena tubuh belum adaptasi fisiologis. Ya, betul. Jadi penting juga seorang itu menyegerakan berbuka agar katabolismenya nggak berlanjut, dan juga disunahkan makan kurma karena kurma itu sangat baik dari segi serat dan kalorinya, bahwa kurma itu satu biji kurma yang gede, ya, itu setara sepiring nasi. Kalau kurma yang kecil 3 butir sampai 5 butir, ya, itu jadi 3 butir kurma dengan jumlah yang ganjil 5 butir itu kalorinya sama, karena satu piring nasi itu sekitar 100 kalori, 100 kalorian, dan satu biji kurma itu kalau yang kecil dia itu sekitar 20-an kalori, tergantung lagi jenis kurmanya apa. Ya, jadi sekitar 5 biji itu mestinya mencukupi dengan satu piring nasi. Subhanallah, inilah dari antara kemukjizatan syariat Nabi, bahwa ternyata itu setara dari angka kecukupan gizinya. Dan juga belum lagi serat, magnesium, kalium, dan lain sebagainya, itu bisa membantu banget untuk memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Dan disunahkan juga untuk orang yang berpuasa itu akan makan tinggi serat dan gizi seimbang, contohnya sarit, ya.